perintah Paulus pada jemaat selain berdoa adalah bersukacita dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Satu perintah yang ingin kita taati, namun kenyataannya dan realita kehidupan seringkali membuat kita tidak dapat menaatinya. Untuk bersukacita dan mengucap syukur pada saat hal-hal yang menyenangkan terjadi tidaklah sulit. Tetapi bagaimanakah kita dapat bersukacita dan mengucap syukur senantiasa? Bagaimana bersukacita, apalagi mengucap syukur pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Namun anehnya, justru inilah yang merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di ayat ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Sedang mengingkari, tidak taat, dan melawan kehendak Allah. Apa implikasi ayat ini? Hal ini berarti dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah. Dan tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan Allah. Tetapi, apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita buat selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter sedang menderita penyakit kanker, ataupun saat kita kecelakaan dan hal-hal yang buruk sedang menimpa kita. Tetapi bukankah semua situasi ini tercakup dalam keadaan segala hal? Ini memberitahu kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita, terlepas dari keadaan apapun yang sedang kita alami? Kalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, maka mungkin lebih mudah untuk kita menjalaninya. Apakah ada alasannya? Di Perjanjian Lama, Yusuf tidak tahu mengapa saudara-saudaranya membencinya sampai ke tahap mau membunuhnya. Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal yang buruk terus saja menimpa dirinya? Tokoh lain yang mengalami hal yang bahkan lebih buruk dari Yusuf adalah Ayub. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Seolah-olah itu belum cukup, Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Kita mungkin belum tahu apa alasan di balik semua hal buruk yang sedang menimpa kita. Tetapi melalui pengalaman Yusuf dan Ayub, kita dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Saat malapetaka atau hal-hal yang buruk menimpa kita, yang diinginkan oleh iblis sebenarnya
adalah agar kita menggerutu, mengkritik dan mengutuk Allah. Jadi, kita dapat melihat setidaknya dua alasan mengapa kita mengucap syukur senantiasa. Pertama, adalah keyakinan kita bahwa Allah tetap memegang kendali, tidak sebab seburuk apapun situasinya. Kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Saudara, kita mengerti sekarang mengapa Paulus memerintahkan kita agar tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan cara demikianlah kita dapat mematahkan tipu muslihat iblis dan tetap tunduk pada kedaulatan Allah serta memuliakannya di dalam kehidupan kita. Amin.